Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas soal Bitcoin dan lebih pentingnya kepada apakah Bitcoin ini ramah lingkungan, apakah dia green gitu ya. Karena kita akan provide evidence, provide data juga di video kali ini. Jadi kalau misalnya ada teman kalian atau orang yang kalian kenal bilang bahwa Bitcoin ini nggak ramah lingkungan, mungkin kalian bisa share juga videonya tentang penjelasan keramahan lingkungan Bitcoin lah seperti itu. Nah di video kali ini juga kita akan membahas Wyckoff Theory juga nih ya. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari cerita awal ya. Kenapa sih orang bilang Bitcoin itu nggak ramah lingkungan? Sebenarnya itu dimulai dari Elon Musk ya. Dia bilang Tesla and Bitcoin. Ini dari Twitternya Elon Musk sendiri. Kenapa? Kita lihat sendiri dari Twitternya ini di bulan Mei ya. Jadi ini mulai FUD-nya nih, fear, uncertainty sama doubt. Dia kayak share-share lah seperti itu. Beta yang nggak negatif lah, nggak begitu bagus. Dia bilang bahwa Tesla ini memang lagi suspend purchases using Bitcoin. Jadi Tesla ini lagi suspend atau menahan kalau misalnya mau beli Tesla pakai Bitcoin lah seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat lagi dia bilang dia concerned about rapidly increasing use of fossil fuels. Jadi karena pemakaian fosil gitulah ya untuk Bitcoin mining. Jadi nggak ramah lingkungan lah intinya seperti itu. Makanya disuspend gitu ya. Nah dari sini terus lanjut ada beberapa FUD seperti China ban kripto lalu dengan environment yang nggak friendly, terus dicari juga kan tempat-tempat mining di China seperti itulah. Makanya sekarang kita lihat price Bitcoin sedikit turun juga gitu ya. Nah itu adalah sedikit backstory-nya. Sekarang kita mulai lanjut pembahasannya. Kalau misalnya ini ada Twitter berita baru juga bahwa Elon Musk is losing his power over the crypto community. Jadi Elon Musk ini kayak kehilangan kekuatannya dia di dalam komunitas kripto. Karena seperti yang kita tahu biasanya Elon Musk itu kalau nge-tweet atau dia ngomong sesuatu gitu ya pasti bakal ada sesuatu naik, contohnya Doge gitu ya. Awalnya dia kan ngomong tentang Dogecoin, biasanya Dogecoin itu pasti langsung ke pump atau langsung naik gitu ya. Tapi selama beberapa Twitter terakhir, Musk influence atau dia punya influensi lah terhadap market kripto, terhadap harganya itu sedikit berkurang kalau menurut saya ya, bukan hilang ya tapi berkurang saja gitu. Contohnya dia terakhir kali dia rilis the Doge ini nggak berhasil juga ya. Kita lihat price Dogecoin masih relatif stabil juga. Tapi kalau baby Doge ini yang kalian tahu juga yang naik ratusan persen ya itu masih lah. Tapi karena memang dia ini adalah salah satu coin yang termasuk small cap gitu ya. Jadi kecil sekali. Jadi kalau misalnya ada big fund masuk sedikit pun langsung bisa ke pump tinggi banget gitu. Tapi kalau Dogecoin kita lihat sendiri Dogecoin ini sudah ranking 6 gitu. Jadi sangat susah juga kalau misalnya mau di pump harganya lah seperti itu. Tapi ya berkurang intinya influence-nya. Dan ini sebenarnya good sign sekali untuk cryptocurrency lah. Jadi kayak sekarang Elon Musk contohnya dia tanggal 2 Juli dia pump lagi nih Dogecoin kayak naik seperti ini. Tapi kan hasilnya apa? Nggak terjadi ya. Kita bisa lihat sendiri di dalam price Dogecoin nggak ada perubahan yang signifikan lah seperti itu. Jadi berkurang. Jadi menurut saya setuju dia berkurang tapi nggak hilang gitu ya. Jadi masih ada sedikit. Nah kita akan membahas soal Bitcoin miningnya sendiri, tapi sebelum itu kita langsung masuk ke dalam Bitcoin Mining Council. Apa sih ini Bitcoin Mining Council? Bitcoin Mining Council ini sebenarnya a voluntary and open forum of Bitcoin miners. Jadi untuk para penambang Bitcoin lah seperti itu ya. Jadi dia bilang ini ada founder membersnya, tapi sebelum itu saya nggak mau take credit juga karena sebenarnya ini semua source-nya ini ada dari YouTube channelnya dia ya. Jadi dia bikin Bitcoin Mining Council quarter 2 2021. Kita tahu kita masuk ke dalam bulan Juli, yaitu adalah quarter 3 biasanya ya. Jadi dia kayak buat recapnya nih di quarter 2 apa yang terjadi, reportnya seperti apa. Nah, ini di sini. Nah, karena kita buka websitenya gitu ya. Kalian juga bisa nonton sih sebenarnya ini ada 1 jam 18 menit tapi pakai bahasa Inggris. Nah, di sini saya bikin kesimpulannya dalam video kali ini gitu ya. Secara shortnya, secara pendeknya ya. Kita mulai Bitcoin Mining Council. Ini Bitcoin Mining Council founding membersnya ada banyak sekali, ada beberapa top mining company di dunia ini ya. Kayak contohnya ada MicroStrategy juga. Kalian tahu pasti MicroStrategy dengan CEO-nya Michael Saylor. Dia pun sendiri yang memang yang presentasi nih kemarin selama 1 jam 18 menit ini. Seperti itu. Lalu kita lihat ke bawah ini kalau kalian mau tahu FAQ-nya frequently asked question-nya apa aja kalian bisa lihat, tapi kita masuk ke dalam report-nya. Nah, Global Bitcoin Mining Data Review quarter 2 karena kita sudah masuk quarter 3 jadi ini recap di quarter 2 ya. Kita lihat Bitcoin Mining Council ini apa? Bitcoin Mining Council ini terdiri dari 23 mining companies. Jadi ada 23 perusahaan penambang untuk Bitcoin lah seperti itu. Dan dari ke-23 ini mereka represent 32% of the network atau sepertiganya. Jadi
Kalau menurut saya ini 32% ini termasuk besar sekali gitu ya dalam Bitcoin Mining Council ini. Nah, ini adalah perusahaannya, kalian mungkin tahu MicroStrategy, ada IoT, ada Celsius. Pokoknya ini perusahaan-perusahaan untuk mining Bitcoin. Even ada SBI Crypto juga gitu ya. Lalu ini ada summary-nya, kita lewatin dulu. Ini adalah overview presentation-nya ada apa aja. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama. Global Bitcoin mining energy use is negligible. Artinya apa? Jadi sebenarnya ini perbandingan antara energy consumption, konsumsi energi di berbagai negara termasuk dunia. Ini ada world sekitar world ini kan dunia kan, sekitar 162.194 kalau nggak salah TWH atau terawatt hour gitu ya. Jadi ini memang yang sudah tera gitu ya. Jadi ini paling besar. Lalu kita lihat selanjutnya dari world ini yang paling pertama, negara yang paling consume the most energy, paling banyak energinya itu ada China. Lalu kita lihat ada Amerika, ada Eropa. Jadi Eropa satu benua aja. Lalu ada India, Rusia, Jepang, Kanada, Jerman, Brazil, Korea Selatan, sama Iran gitu ya. Ini perbandingannya lah ke beberapa negara. Nah, kita bandingin energy consumption-nya semua negara ini, contohnya beberapa negara ini dibandingkan dengan energy consumption untuk Bitcoin, konsumsi energi untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin ini hanya 189 gitu ya. Kalau misalnya di presentasinya, si Michael ini yang presentasi adalah CEO-nya MicroStrategy, Michael Saylor ya, bukan saya Michael Wyan. Oke. Kalau misalnya ini 189, ini harusnya nggak ada bar ini. Kalau kalian zoom ini kelihatan kayak ada bar sedikit, tapi padahal kalau 189 harusnya nggak muncul lah istilahnya seperti itu, karena saking kecilnya. Kalau kita bandingkan, Bitcoin mining energy use only 0,1% when compared to the world total energy. Jadi compare global Bitcoin mining sama world gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya orang bilang Bitcoin gak ramah lingkungan, tergantung perbandingannya. Karena kalau dari dunia ini cuma 0,1% itu menurut saya sangat sedikit, sangat kecil lah. Kita lanjut yang kedua, global Bitcoin mining has the highest sustainable energy mix. Jadi ini nanti kita di akhir video kita bahas apa sih itu yang termasuk sustainable energy, tapi itu energi yang lebih ramah lingkungan lah intinya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Bitcoin mining, global Bitcoin mining ini menggunakan energi yang sustainable itu sekitar 56% dari semuanya totalnya global Bitcoin mining. Kalau kita bandingkan dengan Eropa, Germany, ini termasuk tinggi sebenarnya dengan sekitar setengahnya 50%-an ini memakai sustainable energy. Tapi kalau kita lihat seperti Iran, China, India, ini gak gitu ramah lingkungan lah. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan Bitcoin Mining Council member data, ini lebih besar lagi. Jadi yang masuk ke dalam Bitcoin Mining Council, ternyata mereka menggunakan energi sustainable yang lebih banyak lagi kalau dibandingkan dengan yang global Bitcoin mining. Jadi ya Bitcoin sebenarnya sudah menggunakan sustainable energy, walaupun belum semuanya lah seperti itu. Kita lihat lagi Bitcoin mining energy use versus total global energy use. Jadi ini adalah perbandingan energi untuk menambang Bitcoin sama total global. Jadi seluruh global energinya yang dipakai gitu ya. Kita bandingkan sendiri, yang warna biru ini adalah total energi yang di-generate worldwide, warna biru ini. Lalu 50.000 ini yang loss. Jadi udah di-generate tapi loss. Kenapa? Karena nggak efisien lah. It due to inefficiencies. Jadi nggak efisien makanya hilang. Oke, nah kalau kita bandingkan juga sekitar 189 TWH ini sebenarnya yang ini nih, tapi ini grafiknya beda gitu ya kalau kalian lihat, tapi hampir sama penjelasannya. Sekitar 189, nah ini hanya kecil sekali, 0,1% dong nih. Kalau kalian mungkin harus zoom kali. Nah, hijaunya tuh cuma sedikit sekali gitu ya. Ini untuk yang digunakan untuk Bitcoin kalau dibandingkan dari dunia ini gitu ya. Global Bitcoin mining consume only 0,1% sebenarnya. Seperti itu. Lalu ini kalau untuk energi, tapi kita hampir sama sih, tapi ini untuk Amerika, US Electricity, ini untuk listrik gitu ya. Ini kalian mungkin bisa baca sendiri. Kita bahas lagi yang selanjutnya adalah quarter 1 versus quarter 2 2021 Bitcoin Mining Matrix. Jadi ini perbandingan antara quarter 1 Januari, Februari, Maret dengan April, Mei, Juni gitu ya. Quarter 1 versus quarter 2. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata fleet electricity-nya ini untuk menggunakan elektrisitasnya tuh menurun gitu ya. Kita lihat quarter 1, quarter 2 menurun sekitar 52%. Termasuk bagus sebenarnya karena penurunan ini, tapi nanti kita bandingkan kenapa bisa turun gitu ya. Hash rate, nanti kita bahas hash rate itu apa. Ini juga menurun sekitar 45%. Oke, kita coba bahas hash rate itu apa. Ini adalah salah satu juga Bitcoin hash rate drop by 40% in 1 month. Jadi ini kita bahas yang grafik pertama sama grafik kedua. Kenapa sih bisa penurunan? Penurunan ini cukup drastis sebenarnya, hampir setengah ya. Kita hampir 50%. Kenapa? Karena memang
Kalau kalian tahu di bulan Mei ini kan China ini lagi gencor-gencornya lagi mau menutup semua yang berhubungan dengan Bitcoin mining lah, seperti itu ya. Kita bisa lihat sendiri. Pertama kita bahas Bitcoin hash rate itu apa? Hash rate means the total computational power required to mine a Bitcoin. Jadi adalah energi atau power kita, suatu komputer computational lah gitu ya. Jadi untuk kita main Bitcoin, untuk kita menambang Bitcoin gitu. Jadi semakin besar hash rate, semakin butuh tenaga, lebih banyak energi lah, seperti itu. Jadi sekarang kalau turun sebenarnya energinya lebih sedikit. Nah, yang menarik adalah China contributed 60% to Bitcoin hash rate. Jadi sekitar 65% Bitcoin mining in the world ini dikuasai oleh China gitu ya. Tapi ini kalian tahu, ini kita lihat until the government began its crackdown on cryptocurrency in May. Jadi ini sebelum bulan Mei lah, atau mungkin pas bulan Mei belum di crackdown gitu ya. Jadi ini data terlatest atau terbarunya, yaitu sekitar 65% ini di China. Lalu kita lihat ada yang besar juga seperti Amerika, Rusia, Kazakhstan, Malaysia, Kanada gitu ya. Jadi seperti ini yang cukup negara besar. Tapi mungkin kalau sekarang China ini sudah menurun gitu, menurun jauh. Kenapa? Karena memang beberapa tempat mining di China sudah harus pack up, mereka harus keluar negeri karena ditutup kan sama pemerintahnya gitu ya. Jadi mungkin sekarang Amerika sama Kazakhstan itu lebih banyak kalau menurut saya, karena dari berita-berita terbaru juga gitu ya. Lalu ini juga bicara tentang hash rate rises as more miners and equipment are added to the network. Jadi hash rate ini semakin tinggi kalau misalnya lebih banyak miner. Jadi kemarin tuh sempat bulan April, bulan Maret gitu, hash rate-nya naik karena memang lebih banyak orang yang mau mining gitu ya. Karena mungkin lihat dari price Bitcoin yang naik juga, jadi mereka interested juga untuk menambang Bitcoin. Tapi sekarang dengan price Bitcoin turun, makanya kita lihat turun juga gitu. Nah, kita bahas juga network efficiency-nya dia naik. Even kalau misalnya kita lihat Bitcoin Mining Council-nya pun lebih efisien lagi. Sama halnya dengan sustainable electricity-nya lah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, apa sih tadi yang kita bilang sustainable electricity? Sustainable electricity was defined as electricity generated by, jadi ini listrik yang digenerated bukan kayak pakai batu bara atau apa, tapi pakai hydro, pakai wind, angin, pakai solar, pakai nuklir, seperti itulah. Jadi yang lebih ramah lingkungan lah, seperti itu. Nah, itu adalah recap untuk Bitcoin energinya. Kita sekarang masuk sedikit tentang technical analysisnya untuk Bitcoin ya. Oke, ini dalam candle 4 jam masuk ke dalam analisisnya. Seperti yang kita sudah bilang bahwa kemarin mungkin kalau misalnya dia break triangle ini dan break ini bisa nyampe ke 35.100, dan hasil kita lihat sendiri dia sudah menembus 35.100, bahkan sekarang sudah 35.500. Oke. Dan kalau misalnya ditanya resisten yang paling kuat itu berapa, di sekitar 36.000. Ini adalah resisten Bitcoin yang harus di break. Kalau misalnya Bitcoin ini mungkin Wyckoff accumulation-nya pun juga bakal terjadi lah, seperti itu. Nanti kita bahas ya. Nah, kalau misalnya sekarang turun pun kalian nggak usah panik juga, karena kalau menurut saya lebih bagus kalau misalnya Bitcoin ini turun, dia retest kembali. Kenapa retest? Karena di sini ada resistennya, kita left shoulder, right shoulder gitu ya. Di sini juga ada resisten. Jadi kalau dia turun lagi untuk retest baru bisa naik lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya bagusnya seperti ini. Jadi kita lihatlah besok atau perkembangannya di minggu depan bagaimana gitu ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam Wyckoff teori gitu ya. Nah, ini adalah Wyckoff teori. Bentar ya. Kita masuk ke dalam time frame daily, karena cocoknya Wyckoff ini di dalam time frame daily, lebih pendek dan lebih valid lah, seperti itu ya. Nah, ini adalah Wyckoff, kita bandingkan juga dengan yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya menurut saya, kita bandingkan dengan price Wyckoff dulu ya. Nah, kita sebenarnya kan sudah mengalami spring dan test. Kita bisa zoom. Ini ada spring, turun, test yang kedua ya, kita lihat. Nah, sekarang kemarin ini waktu dia turun lagi, ini sebenarnya kita bisa mengalami, kalau menurut saya ini kayak the third higher low. Jadi dia turun lagi. Nah, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, kita mungkin di sini. Sekarang kita lagi naik gitu ya. Makanya saya bilang kita sebenarnya belum masuk phase D. Kenapa kita belum masuk phase D? Karena phase D ini kita naik pada saat kita sudah menembus higher dia sebelumnya, yaitu di berapa? Di ini. Di sekitar 36.000 gitu ya. Jadi sekarang belum menembus. Makanya kita masih menunggu lah bagaimana perkembangan harga. Mungkin dalam minggu depan semoga kita bisa masuk ke fase D, di mana kita sudah bisa breakout dari higher dia di sekitar 36.500-an lah, seperti itu. Kita mengalami spring test, lalu setelah kita break sebenarnya kalau kita lihat dari sini, kita akan mengalami LPS atau last point of support, di mana kita akan mengalami penurunan sedikit. Dan kalau misalnya menurut Wyckoff sendiri, di fase D ini adalah consistent dominance of demand over supply. Jadi lebih
dominasi demand atau permintaan lebih banyak daripada supply-nya gitu ya. Makanya kita lihat price Bitcoin sehabis mengalami LPS, dia tuh naik langsung. Jadi dia langsung naik seperti itu. Ini kalau sesuai dengan Wyckoff accumulation ya. Nah, kalau misalnya menurut dia juga, LPS is this phase are generally excellent places to initiate or add to profitable long position. Jadi di mana kita nanti mendapatkan LPS, ini sebenarnya tempat untuk kita mengambil long position gitu, untuk misalnya untuk akumulasi terakhir kali sebelum dia terbang ke atas seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kembali lagi semuanya kita harus disclaimer on juga. Jangan kita lihat akumulasi pada akhirnya kita akan naik ke atas gitu ya. Jadi kita udahlah kita beli aja tanpa menggunakan analisa yang baik, kita nggak pelajarin gitu. Jadi kita mungkin ngikutin teman atau ngikutin keluarga atau bagaimanapun, kita harus melakukan analisa kita sendiri gitu. Jangan asal telan gitu ya. Jangan ujungnya naik jadi kalian langsung asal beli gitu ya. Karena kripto sendiri ini resikonya kalian tahu lah sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata Wyckoff yang nggak terjadi, walaupun sampai sekarang ini, sampai detik ini masih, kalau misalnya ini, kalau kita bisa lihat masih sesuai dengan pola Wyckoff accumulation. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba dia turun, nah kalau kalian gak ada analisa, kalian gak pelajarin, mungkin kalian nanti panik sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia turun seperti ini, walaupun itu yang kita nggak mau gitu ya. Jadi kalian harus do your own research. Itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.